Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kimia farmasi kualitatif. Yang pertama tentang sulfonamida. Sulfonamida, menurut Domat, tahun 1932, protosil atau zat warna azo efektif terhadap infeksi bakteri. Berdasarkan penemuan tersebut, disintesis berbagai macam obat di mana berbagai variasi pada radikal R pada gugus amida SO2-NHR dan pada gugus amino NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Sifat fisik dari sulfonamida: yang pertama, zat padat berbentuk kristal. Yang kedua, berwarna putih. Yang ketiga, tidak berasa dan pahit. Yang keempat, tidak berbau. Yang kelima, tidak higroskopis. Berdasarkan sifat kelarutannya, umumnya sulfonamida umumnya tidak larut dalam air dingin tapi larut dalam air panas. Mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut dalam alkali hidroksida, tidak larut dalam eter CHCl3. Sebelum menggunakan sulfonamida, kita harus memperhatikan peringatan tersebut. Jangan menggunakan sulfonamida jika Anda memiliki alergi terhadap obat atau kombinasi sulfa. Yang kedua, jangan menggunakan sulfonamida bila Anda sedang hamil dan menyusui. Yang ketiga, sulfonamida tidak boleh digunakan pada anak usia di bawah 2 bulan. Yang keempat, konsultasikan penggunaan sulfonamida dengan dokter jika Anda berusia 65 tahun atau lebih. Sulfonamida dapat menyebabkan kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari. Oleh sebab itu, hindari paparan sinar matahari langsung karena digunakan tabir surya bila keluar rumah. Beritahu dokter jika Anda memiliki riwayat asma, penyakit darah seperti agranulositosis dan anemia aplastik, defisiensi CGPD, penyakit ginjal, dan penyakit liver. Beritahu dokter jika Anda sedang mengkonsumsi warfarin, kilosporin, digoxin, methotrexate, asam valproat, pirametamin, clozapin, dan leukovarin. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi terhadap obat atau overdosis setelah menggunakan obat tersebut. Efek samping dari bahaya sulfonamida. Efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan sulfonamida bisa berbeda pada setiap orang. Sejumlah efek samping yang mungkin muncul adalah: yang pertama, mual; yang kedua, muntah; yang ketiga, pusing; yang keempat, sakit kepala; yang kelima, diare; yang keenam, ruam. Antihistamin. Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rinitis, alergi, dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gatal karena serbuk sari, dan tungau debu rumah atau alergi hewan. Histamin dibebaskan dari mast cell oleh berbagai macam faktor seperti suatu reaksi alergi, kecelakaan dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri terutama pada proses peradangan pada sistem imun. Aktivitas terpenting dari histamin: yang pertama, kontraksi otot polos pada bronki, usus, dan rahim.
Yang kedua, vasodilatasi semua pembuluh dengan penurunan tekanan darah. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler untuk cairan dan protein dengan akibat edema dan pengembangan glukosa. Yang keempat, hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dahak, dan asam lambung. 5. Simulasi ujung saraf dengan eritema dan gatal-gatal. Antihistamin. Antihistamin terbagi menjadi dua. Yang pertama, antagonis reseptor H1 atau H1 blocker. Yang kedua, antagonis reseptor H2 atau H2 blocker. Bloker H1 yaitu dengan mencuitkan bronki, saluran cerna, kandung kemih, dan rahim terhadap ujung saraf atau gatal-gatal. Yang kedua, antikolinergik, antiemetis, daya menekan, sedatif, serotonin, dan lokal anestetik. Pemblokiran H2. Berkurangnya hipersekresi asam klorida juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan, yaitu aminoakil eter, etilendiamin, piperazin, propilamin, dan papenotiazin. Golongan antihistamin bersifat basa, tidak larut dalam air, dan bentuk basa larut dalam kloroform dan pelarut organik. Rasanya pahit, larut dalam ACL menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Barbiturat. Barbiturat sering disebut dengan kejang atau isomonia berat dan gangguan kecemasan. Barbital mempunyai inti hasil kondensasi eter etil dari asam dietil melanat dengan ureum. Sifat-sifat umum dari barbiturat. Yang pertama, sukar larut dalam air kecuali garamnya Na bereaksi dengan asam lemah. Yang kedua, ada dalam dua bentuk keto tak larut dalam air dan bentuk enol larut dalam air. Yang ketiga, bentuk keto larut dalam pelarut CHCl3, eter, etil asetat. Yang keempat, garam Na-nya larut dan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau ureum. Yang kelima, dapat menyublim, membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan, suhu, dan jarak sublimasinya, dan lain sebagainya. Menurut reaksi Pari, pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO. Penobarbital atau luminal berwarna ungu terang, barbital berwarna ungu, panitoin natrium berwarna biru. Sedangkan menurut reaksi Zwicker, barbiturat adalah pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan Cu. Barbital berwarna biru, penitoin natrium berwarna biru ungu. Reaksi kristalisasi sama dengan reaksi pengendapan atau kristal, umumnya reaksi chiral atau gulungan barbiturat dengan aseton dan air. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.